Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Judul khutbah kita di hari raya Idul Fitri ini, amalan atau ibadah yang dapat mengantarkan seseorang ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan kedatangan 1 Syawal, berarti kita telah berpisah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan yang dapat membebaskan kita dari siksa api neraka. Selamat berpisah, selamat jalan bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga puasa kita dan semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah dan dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi sumtuni wa antaqtumni fakumu maghfuran lakum. Wahai hambaku, seru Allah, kalian telah berpuasa untukku, berbuka juga karenaku. Untuk itu tegak bangun kalian telah kuampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, di hari raya Idul Fitri, di hari kemenangan ini, sudah semestinya kita bergembira, bersenang-senang, bersukaria bersama ayah, ibu, anak-anak serta cucu, para tetangga, teman dekat, teman jauh, sambil menikmati hidangan berhari raya dan saling bermaaf-maafan. Namun, tak semua umat Islam yang merayakan Idul Fitri ini dengan kegembiraan, tetapi sebaliknya, masih banyak saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri ini dengan rasa kecewa, sedih dan berduka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan di hari raya, di hari kemenangan ini, mereka semestinya berkumpul, bergembira bersama keluarganya untuk merayakan hari kemenangan ini. Namun, apa yang terjadi? Sang anak yang selalu mereka rindukan dan nantikan kedatangannya, mereka tak kunjung datang, bahkan memang sengaja tak datang. Sungguh sombong dan keterlaluan. Betapa kecewa dan sedihnya kedua orang tua kalau kita perlakukan seperti demikian. Yang lebih sedih lagi, kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan ini, sudah tanpa ayah, tanpa ibu tercinta, tanpa suami, tanpa istri, tanpa anak-anak tersayang. Dikarenakan mereka telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah, meninggalkan kita dan berpisah dengan kita. Mereka dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia,
Amalan atau ibadah yang pertama yang dapat mengantarkan seseorang ke surga adalah bersedekah ikhlas karena Allah. Dikisahkan dalam suatu riwayat bahwa sewaktu Nabi Isa alaihissalam lewat di suatu kampung, ada seorang pemuda yang sangat buruk perangainya, di mana ia suka berbuat curang, membendung air, meludahi dan mengotori air. Lalu masyarakat kampung tersebut mengadukan hal itu kepada Nabi Isa alaihissalam dan meminta kepada Nabi Isa agar si pemuda itu diusir dan disingkirkan dari kampung tersebut, dikarenakan selalu merugikan masyarakat kampung. Lalu Nabi Isa alaihissalam bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, datangkanlah seekor ular besar yang berbisa agar dapat menghabisi riwayat si pemuda itu." Alkisah, pemuda itu pun berangkat kerja seperti biasanya, membawa pakaian kotor untuk direndam dan dicuci di tempat air bersih tersebut yang biasa digunakan penduduk kampung untuk minum dan memasak. Kali ini ia tak hanya membawa bungkusan pakaian saja, tetapi juga membawa 3 potong roti. Sewaktu pemuda itu sampai di tempat air tersebut, ia bertemu dengan seorang ahli ibadah. Ahli ibadah tersebut uluk salam dan berkata, "Jika engkau membawa bekalan makanan, berikanlah kepadaku, karena aku sudah beberapa hari belum mendapatkan rezeki Allah." Maka tergugahlah hati si pemuda itu untuk memberikan 3 potong roti tersebut. Ahli ibadah pun bermunajat dan berdoa, "Semoga Allah mengampuni dosamu dan mensucikan hatimu untuk potongan roti yang pertama. Semoga Allah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang untuk potongan roti yang kedua. Semoga Allah membangunkan sebuah gedung untukmu di surga untuk potongan roti yang ketiga. Amin," kata pemuda itu. Maka pulanglah si pemuda itu ke kampungnya. Betapa terkejutnya mereka sewaktu melihat si pemuda yang mereka anggap sudah binasa telah mati oleh gigitan ular berbisa tersebut bisa kembali lagi. Lalu kejadian yang aneh itu diadukan oleh mereka kepada Nabi Isa, dan si pemuda itu pun dihadapkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun bertanya, "Wahai pemuda, amal kebaikan apa yang kau lakukan pada hari ini? Coba kau ceritakan kepadaku." Dijawab oleh si pemuda tersebut, "Ya Nabi Allah, sewaktu aku akan mencuci dan merendam pakaian, datanglah seorang ahli ibadah kepadaku dan minta belas kasihan kepadaku. Kebetulan aku membawa 3 potong roti, semuanya aku serahkan kepadanya, dan ahli ibadah itu pun bermunajat dan berdoa untukku sebanyak 3 kali." Seru Nabi Isa, "Serahkan bungkusanmu itu kepadaku." Pemuda itu pun menyerahkannya. Lalu dibuka oleh Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba di dalamnya seekor ular hitam berbisa yang terikat rantai besi. Kata Nabi Isa, "Wahai ular, bukankah kehadiranmu itu disuruh menghabisi riwayat si pemuda ini?" Ular pun berbicara layaknya manusia. "Betul ya Nabi Allah, namun tugasku gagal, terhalang oleh doa-doa ahli ibadah yang diaminkan banyak para malaikat tegak di sampingnya. Dan Allah mengutus seorang malaikat merantai aku dengan rantai besi ini." Kata Nabi Isa, "Wahai pemuda, perbaikilah perbuatanmu yang selalu merugikan masyarakat banyak. Sekarang mulailah dengan amal-amal baik, bersedekahlah karena Allah. Pasti Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan engkau ke dalam surganya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, amalan atau ibadah yang kedua yang dapat mengantarkan
seseorang ke surga adalah seorang istri yang berbakti kepada suami. Rasulullah bersabda, seorang istri yang selalu menunaikan sholat fardu, puasa Ramadan, memelihara kehormatannya dan taat kepada suaminya, ia bakal masuk surga dari pintu manapun yang ia suka. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, amal terbaik bagi wanita setia kepada suami dan bercukur layu, duduk berjanda selama 1 jam, lebih kusenangi, kata Rasulullah, daripada ibadahnya selama setahun. Siti Fatimah, putri Rasulullah, sewaktu ia menggiling biji gandum untuk membuat makanan, dikarenakan kecapean dan banyaknya pekerjaan yang selalu ia kerjakan, sementara suaminya juga sibuk dengan pekerjaannya, ia menangis dan Rasulullah SAW mendekat. Rasulullah mendoakan kebaikan untuk para istri yang selalu sibuk bekerja mengurus rumah tangga. Doa kebaikan yang pertama dari Rasulullah, wahai putriku, mana saja wanita yang berkeringat lantaran membuat tepung untuk memberi makan anak dan suaminya, maka tak lain kecuali Allah membuatkan 7 pintu baginya untuk memisahkan antara dirinya dengan neraka. Doa kebaikan yang kedua, wahai putriku, kata Rasulullah, mana saja wanita yang meminyaki rambut anaknya, menyisir dan mencuci pakaian keluarganya, maka tak lain kecuali Allah menetapkan baginya pahala sama dengan orang yang memberi makan 1000 orang yang kelaparan. Doa kebaikan yang ketiga, wahai putriku, kata Rasulullah, mana saja wanita yang melayani suaminya dengan ikhlas, maka tak lain kecuali dia bebas dari dosa-dosanya seperti saat baru dilahirkan oleh ibunya. Dan apabila ia meninggal dunia, kuburnya akan dijadikan taman, laksana taman dari sebagian taman surga. Allah memberinya pahala sebagaimana pahalanya 1000 orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan para malaikat selalu memintakan ampunan untuk sang istri yang taat kepada suaminya sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, amalan atau ibadah yang ketiga yang dapat mengantarkan seseorang ke surga, yakni selalu mengingat jasa kedua orang tua. Percaya dan yakinlah, orang tua kita lah orang yang paling berjasa di dunia ini. Redho Allah bergantung kepada redho kedua orang tua. Surga di bawah telapak kakinya. Mengapa Habib katakan demikian? 9 bulan 10 hari sang ibu mengandung kita dalam keadaan menderita, sengsara dan bersusah payah, lalu melahirkan kita dengan mempertaruhkan jiwa, raga dan nyawanya, kemudian membesarkan kita dengan hasil keringat kedua orang tua kita dan darah daging sang ibu. Ketahuilah, air susu ibu dan hasil keringat kedua orang tua kita, itulah yang menjadi darah daging kita. Mereka sekarang menjadi sesuap nasi pun sudah tak sanggup lagi. Ditambah lagi penyakit yang dideritanya selalu datang silih berganti. Mereka sudah tua, sudah tak berdaya, sudah tak mampu lagi berusaha. Betapa sengsara dan siksanya kedua orang tua kita. Sudahkah kita membalas jasa baik kedua orang tua kita?
Apakah air susu ibu dan hasil keringat kedua orang tua kita yang menjadi darah daging kita balas dengan madu, atau sebaliknya air susu ibu dan hasil keringat kedua orang tua kita balas dengan racun yang berbisa? Sudahkah mereka kita jadikan sebagai ratu dan raja, atau sebaliknya mereka hanya kita jadikan sebagai pemerintah kita atau pengemis? Mereka di hari kemenangan ini tidaklah mengharapkan emas permata, tetapi kedatangan, kehadiran, dan maaf kita sebagai anak. Itu yang mereka minta. Bagi mereka itu pun sudah cukup untuk membalas budi baik dan jasa mereka. Tetapi Khatib berpesan, bagi kita seorang anak yang serba berkecukupan, mari di hari raya ini kita sisihkan sedikit harta kita untuk mereka. Hapuslah air mata dan kesedihan mereka dengan kegembiraan, agar kita nantinya di akhirat tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi dan selalu mendapat ridho kedua orang tua kita, yang sudah barang tentu balasannya tak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah, sudah berada di alam kubur, ketahuilah setelah Khatib turun dari mimbar, mereka akan menjalani penyiksaan, penderitaan, kesedihan dan kesengsaraan di alam kubur, terutama bagi mereka yang masih punya dosa. Mari di hari kemenangan ini, bukti balas jasa kita sebagai anak, kita berziarah ke tempat peristirahatannya yang terakhir, yaitu alam kubur, dan hadiahkanlah bacaan surah Al-Fatihah, surah Yasin, dan perbanyaklah sholawat Nabi, dan berdoalah kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni dan kubur mereka dijadikan sebagai taman surga, serta mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.